Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Baitus Salam, laras Baitus Salam nggih. Ingkang kawula hormati, sami sehat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika kita sedaya tasih dipun paringi umur panjang, dipun paringi kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita saged ngrawuh wontenipun salat Isya secara berjamaah, dipun lajengaken kalian majelis taklim rutin setiap hari Ahad malam Senin atau tiap hari Senin nggih. Sebab hitungan Hijriyah menawi sampun maghrib berarti pun dina esuk nggih. Menawi hitungan Miladiyah Senin engko bengi jam 00, tapi ngger hitungan Hijriyah Muharram Safar itu dinane mulainya bar maghrib, atau maghrib itu tet mulai dihitung hari besok. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam daftar umat beliau yang selalu berusaha untuk mengikuti arahan dan petunjuk yang beliau sampaikan, karena mengikuti beliau adalah jalan keselamatan. Karena Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah atau yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau, enggan. Apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Sahabat juga heran, ana ya umat Nabi ora gelem mlebu surga, siapa mereka itu ya? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah umat yang enggak mau masuk surga? Ya, maka Nabi mengatakan ya, waman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti petunjukku dia akan masuk surga. Siapa yang memusuhi aku atau tidak mengikuti aku, petunjukku, arahanku, faqad aba, maka sungguh dia termasuk orang yang enggan masuk surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya ya, keluarga kita semuanya termasuk umat Nabi yang mengikuti beliau, sehingga kita sekalian dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, jane saya sudah di calling sama Mas Dirsan dari 2 pekan yang lalu ya. Ahad 2 pekan lalu kon ganteni geseran Ustadz Napi nggih. Takiyani agi plesir jane maring Tegal, ujarku maghrib Bali, ternyata Baline tanggal 10 wengi nggih. Mantep banget nggih. Wingi bel maning agi neng Dieng, ternyata Baline juga jam tengah sanga nggih. Di rong minggu plesir terus mun sami plesir napa dereng?
Dereng ya plesir ngasuke rombongan jamaah plesir ya kan. Biar asik. Maring limak kuwus di parek sing ora bayar maring Purwadadi. Nggih. Maring gilianin jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan sambung yang kemarin kita sudah sampaikan tentang tarbiyah Nabi ya, pendidikan Nabi dan meninggalnya kakek beliau yang namanya Abdul Muthalib. Jadi pada umur 8 tahun ini Nabi kehilangan kakeknya. Pada umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya ya, jadi sudah yatim piatu. Sebelum kakeknya meninggal, Abdul Muthalib ini beliau berpesan kepada pamannya Abu Thalib agar nanti kalau aku meninggal ini Muhammad ini diasuh sama kamu ya, sama Abu Thalib ya. Kenapa? Karena konon Abu Thalib ini merupakan pamannya yang dari bapaknya seibu sebapak ya. Jadi mungkin paman yang lain mungkin beda ibu ya, tapi ini Abu Thalib sama Abdullah itu satu bapak satu ibu, sehingga memang diserahkan pengasuhannya kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib sendiri pada dasarnya bukan orang kaya. Secara ekonomi Abu Thalib ini orang yang hidupnya pas-pasan. Meskipun Abu Thalib ini juga termasuk tokoh masyarakat, orang yang memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sudah pernah sampaikan keluarga Nabi itu semuanya tokoh-tokoh masyarakat ya, dalam sejarah, baik sejarah yang mendukung dan membela Nabi maupun yang memusuhi Nabi dengan permusuhan yang paling kerasnya, semuanya keluarga ya. Sehingga kita mengetahui bahwa Nabi itu bukan keturunan pere-pere ya, bahasa sekarang ini bukan keturunan kaleng-kaleng, ini keturunan orang-orang mulia ya. Maksudnya orang-orang terhormat di masa itu, orang terpandang. Karena ya mungkin RT minimal RT ya, RW apa, pejabat apa gitu ya, harusnya memegang jabatan di tengah masyarakat ya, minimal ya tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat kadang orang mesti RT, orang mesti RW ya, berpengantenan diceluk karena kayak itu apa, suruh nyambut apa gitu ya, tokoh ya. Nah, bagaimana perjalanan Nabi dalam pengasuhan Abu Thalib? Saya akan bacakan yang pasal ke-6 dari Khulasah Nurul Yakin ya. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Penggembalaan kambing Nabi dan safarnya Nabi yang pertama ke Syam ya. Maksudnya ini di bawah asuhan Abu Thalib. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa remaja atau masa kecilnya ya, karena Nabi waktu itu umurnya 9 tahun ya, 8-9 tahun ya. Beliau itu yar'al ghanama li ahli Makkah, menggembala kambing milik ahli Makkah, milik penduduk Makkah, bi ujratin ya'ishu minha, dengan upah yang bisa untuk sangu urip ya, bisa untuk bekal hidup ya. Walamma balagha tasi'ata min umrih,
dan setelah beliau berumur 9 tahun, safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijaratin. Beliau pergi ke Syam atau safar ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Untuk apa? Bitijaratin, dalam rangka berdagang, ya. Dan Nabi umur 9 tahun itu ikut dagang pamannya ke Syam. Walamma qaruba min Busra, dan ketika mendekati Busra, Busra ini sebuah daerah, ya, yang masuk dalam wilayah Syam, ya. Ra'ahur rahibu bihaira, maka seorang pendeta melihat Nabi. Pendeta tersebut namanya Bihaira, ya. Kalau ada yang menerjemahkan Bukhara, ya, atau Bahiro. Yang nama aslinya namanya Jurjis, ya. Ini nama asli pendeta yang terkenal di sini Buhaira atau Bahiro, itu nama aslinya Jurjis. Fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Lalu pendeta tadi memberitahukan kepada pamannya si Abu Thalib ini tentang kedudukan anak ini, di mana dia kelak akan menjadi nabi yang terakhir. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu. Kemudian pendeta ini menyuruh mamanya mengajak Nabi pulang, tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Kenapa? Khaufan alaihi min aduwin yataraqab, karena Nabi itu dikhawatirkan, atau pendeta itu mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Ini belum jadi Nabi, ya. Keselamatan Muhammad ini. Dari apa? Dari musuh-musuhnya yang sudah menanti kehadirannya, ya. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab, dan telah menunjukkan nubuwah. Nubuwah itu calon-calon nabi, ya. Nubuwah itu tanda-tanda, ya, bahwa dia seorang nabi, ya, gitu, ya. Dan nubuwah, ya, itu dengan diketahui oleh pendeta tersebut dengan membaca kitab yang dipegang itu, ya, kitab Taurat, ya, dan kitab-kitab terdahulu itu sudah menunjukkan tanda-tanda seorang nabi. Sebelum jadi nabi itu diketahui tanda-tandanya. Seperti apa itu? Nanti ada sekilas, ya, tentang tentang tanda-tanda atau namanya sebelum jadi nabi itu ada kejadian yang luar biasa, ya. Kalau jadi nabi itu namanya mukjizat, ya. Kalau sebelum jadi nabi itu namanya apa, ya? Apa? Ma'unah itu kejadian yang diterima oleh orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin yang mendapat pertolongan Allah, misalnya ketabrak mobil, terpental nggak apa-apa, ya, gitu, ya, karena keimanannya yang nampak itu namanya ma'unah. Kalau sebelum jadi nabi namanya apa? Bukan rukhsah, ya, tapi mirip-mirip itu, ya. Nah, kalau karomah itu biasanya ke wali, ya. Misalnya Sunan Kalijaga, gitu, ya. Sorbanya bisa mengeluarkan lap-lap misalnya, itu, ya. Maksudnya karomah itu biasanya para wali. Ya, kalau ma'unah pada orang beriman yang levelnya di bawah wali, tapi kalau kejadian itu menimpa atau terjadi pada seseorang yang sebelum diangkat jadi namanya irhas, apa, ya? Ya. Ya.
itu ditunjukkan di dalam kitab terdahulu itu sudah ada gejala-gejalanya itu ya, sehingga ini pendeta ini bisa mengetahui. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan urai satu persatu dari poin-poin ringkasan dari Nurul Yakin ini ya, poin yang ke-6 ini. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa Nabi itu ketika dalam asuhan Abu Thalib itu Nabi orangnya, anaknya itu nerima ya, tidak neka-neka ya, dikasih makan apa saja sampamanya itu nggak pernah ngenyang, nggak pernah menolak ya, pasti menerima ing pandum ya, dan nggak pernah menyusahkan ya. Dalam asuhan Abu Thalib itu anaknya itu benar-benar lembah mana ya, beda dengan yang lain, nggak pernah menyusahkan pamannya ya. Bahkan saat berada dalam asuhannya itu, Nabi kecil ini Muhammad yang belum diangkat Nabi itu mau membantu ekonomi pamannya ya. Anak ngerti nih ya, bocah cilik wis tayang pahal gitu ya. Dan pahalnya ini adalah apa? Ra'yul honam, angon wedhus ya, angon wedhus. Dan bukan wedhus milik sendiri, bukan milik pamannya, tapi milik tetangganya, milik orang-orang Mekah yang punya kambing ya. Nah, mungkin kita nggak bisa bayangkan ya, anggar nengkana dua wedhus kan paling 5 ya sekandang ya, anggar nengkana bisa 500 gitu kan ya, wedhusnya bisa 5, maksudnya 50 ya, 50 ekor. Anggaran 5 sih ora perlu dengon ya kan, nekandangi bae, tapi anggar kosi 50 ya, itu kan butuh. Dan di sana memang kebiasaan orang sana memiliki binatang itu ya diangon ya. Nah, kenapa kambing? Nah, ini ternyata para ulama itu juga menyoroti ya, menyoroti atau memberikan catatan kenapa Nabi waktu kecil menggembala kambing, bukan menggembala bebek. Kira-kira kenapa? Orang angon bebek kok angonnya kambing? Oh ya mungkin orang anak bebek nang kana ya mungkin ya kan. Oh, langkah sawah masalah ya, anak kebun korma. Tapi menurut analisa sebagian ulama mengatakan bukan cuma Nabi Muhammad saja yang tukang angon wedhus, tapi Nabi Musa gitu. Ini Nabi Musa oleh jodohnya itu ya awal mulanya jane menolong 2 orang perempuan agi nginumi wedhus gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Musa dapat jodoh itu ya. Dan setelah dapat jodoh itu Nabi Musa itu suruh menggembala kambing juga ya. Bahkan maharnya Nabi Musa itu kan menggembala kambing selama 8 tahun. Syukur gelem 10 tahun gitu ya. Itu karena orang nggak apa-apa ya, menikah tanpa mahar apa-apa ya, Nabi Musa maksudnya ya kan. Jadi mahar itu adalah bekerja pada bapaknya itu. Nah, Nabi juga demikian menggembala kambing. Maka sebagian analisa mengatakan kenapa kambing bukan bebek? Ternyata karakter kambing itu beda dengan karakter bebek. Kalau bebek itu kan senangnya mengekor ya, kancane ngidul melu ngidul, kancane ngalor melu ngalor gitu ya. Bebek itu ya komando, itu manut ya. Anggar hewan manut sih itu dingu gampang ya, dingon gampang ya. Tapi kambing karakternya gitu, dingu bisa seleketan, weru ijo-ijo nah gitu ya, keri ora apa-apa, mbek kancane pisah ora apa-apa ya. Berarti bahaya juga ya kalau di padang Sahara itu ya. Misalnya nang hutan wedhus ucul siji, wedhusnya ora apa-apa, santai bae. Asal nemu ijo-ijo ya kancane mlaku ngapa belih. Mencrok kene siji mencrok kana. Diatur itu cenderung susah. Enggak seperti bebek atau mungkin hewan yang lain ya. Kenapa begitu? Salah satu hikmahnya ya, karena yang Nabi menyampaikan demikian, para nabi itu pernah ngalami jadi angon wedhus gitu ya.
Karena ini salah satu hikmahnya untuk persiapan bahwa ke depan Nabi itu akan memimpin umat, memimpin manusia. Dan mimpin manusia itu ternyata tidak semudah mimpin bebek. Manusia itu cenderung individualis, dipimpin sok angel. Rapat RT gegoh, namanya manusia ya kan. Takmir men akeh sing gegoh gitu ya. Saya mendengar cerita-cerita sana-sana gue, takmir paling wong 10 ya. Abahe kamar mandi be kalau ora dadi-dadi. Gara-gara apa? Sulit diarahkan, disatukan itu sulit karena orang punya ide masing-masing. Ya. Nah, bagaimana menyatukan ide-ide manusia itu sebenarnya ya. Ide manusia yang berbeda-beda itu bisa disatukan dengan sebuah manajemen kepemimpinan. Nah, itu Nabi ngalami angon wedhus karena wedhus itu cenderung individualis ya, orang manutan kayak bebek ya. Nah, nanti manusia punya karakter seperti itu juga ya. Seneng seleketan, ora manutan, nganggo karepe dewek ya, punya ide sendiri-sendiri ya, sering tidak bisa lapang dada, anggere idene ora denggo mutik ya, ora gelem melu maning ya, mendingan metu gawe oposisi karena gawe berita-berita tidak enak gitu ya. Itu bisa dikendalikan dengan manajemen, itu dengan angon gitu ya. Dan Nabi itu kedepannya itu akan memimpin umat sedemikian rupa, dan umat yang banyak itu bisa bersatu di bawah sebuah manajemen ya yang Nabi terapkan ya. Jadi ngatur wong akeh kenapa bisa bersatu padu, setiap ada konflik itu bisa diselesaikan ya, maksudnya seninya ya, seni ya. Ini yang seringkali kita tidak menguasai kan, dan seni ngatur orang itu ya, namanya seni manajemen ya, manajemen. Maksudnya karena orang itu karakternya beda-beda ya, maka Nabi kalau ditanya orang itu jawabannya bisa beda-beda. Ada seorang datang, ya Rasulullah, ausini ya, wahai Rasulullah tolong aku beri nasihat apa. Katanya ya la taghdab, kok aja emosian begitu katanya. Datang lagi atau tanya lagi, coba kasih satu lagi, aja emosian. Satu lagi, aja emosian. La taghdab walakal jannah, kok ora emosian masuk surga. Itu kenapa Nabi memberikan satu nasihat itu, karena yang datang itu orang yang emosian ya, bahasanya temperamen ya, mutungan. Ngerwong mutungan, kata Nabi minta nasihat, dikasih jangan suka marah kamu ya, maka kamu akan masuk surga. Kendalikan emosi. Tapi kalau orang lain yang datang punya karakter tidak pemarah, Nabi nggak akan ngasih nasihat begitu ya kan. Nasihat Nabi akan berbeda itu namanya seni mengolah jiwa ya, atau tadi angon ya, ngangon manusia, karena manusia karakternya beda-beda ya. Kadang-kadang kalau anak-anak kita ya, matematikane pinter tapi apalane mandan jeblok ya, apalane pinter nanti pelajaran yang lain, itu memang karakternya yang memang beda-beda ya. Jadi disamakan itu sulit ya, sehingga kalau sekarang sekolah itu sudah ada sekolah yang memang langsung diarahkan ke pembidangan, artinya dia itu diamati dari karakternya, ini cocoknya di mana ya, karena untuk menyatukan sebuah karakter biar jadi satu itu tidak mudah ya, maka nanti orang akan dilihat kecenderungannya ya. Nah, dan itu merupakan tugas seorang pangon ya, orang yang angon atau pemimpin itu nanti tugasnya adalah itu, memberikan ruang kepada orang yang memiliki skill yang berbeda ya. Maka Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin, angon, tukang angon ya.
Dan kalian akan ditanya tentang teknik ya, atau cara atau tingkah kalian dalam angon tersebut ya. Kemudian yang kedua, pada saat Nabi umur 9 tahun, maka karena pamannya ini adalah seorang bisnismen ya, atau bakul ya, pedagang. Maka Nabi ini saat umur 9 tahun itu diajak pamannya ke Syam untuk dagang ya. Dilatih dagang ya, umur 9 tahun ya, kelas 3 SD kalau sekarang ya. Tapi Nabi kan nggak sekolah ya kan, dia suruh melu pamannya belajar dagang ya, bantu-bantu nilepi apa-apa ya, karena bisnisnya kebanyakan kain biasanya ya. Nah, ketika mendekati satu wilayah yang dinamakan atau dikenal dengan Busro ya, ini wilayah ini disebutkan ada satu wilayah yang masuk ke wilayah Syam ya. Maka ketika sedang istirahat, maka datanglah seorang pendeta namanya Bihairo atau Bahiro, atau tadi yang namanya Jurjis ya. Nah, pendeta itu mendekati pamannya, mendekati Abu Thalib ya. Maka ini pamannya ini ditanya sama pendeta tadi ya, tentang kedudukan anak ini ya. Kata pendeta, ini anakmu apa bukan gitu ya. Maka Abu Thalib kaget, loh kok bisa bertanya begitu? Ya anak saya yang bawa begini kok tanya. Memang kenapa? Yang jujur saja, apakah dia anak kandung kamu? Nah, kalau anak kandung sih memang bukan. Berarti itu punya catatan ya pendeta itu ya. Oh ya, ini satu ya. Kemudian setelah pendeta ini mengorek keterangan dari pamannya ini, kemudian pendeta itu memberitahukan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib ya, ini anak ini punya masa depan yang luar biasa. Dia itu akan menjadi nabi akhir zaman ya. Oleh karena itu saya sarankan bahwa anak ini jangan dibawa ke pasar, tapi ke Syam. Kenapa? Di sana itu musuh-musuh itu sudah menunggu kehadiran seorang nabi. Siapa musuh-musuh itu? Musuh itu adalah orang-orang Yahudi ya. Dan orang-orang Yahudi itu sedang menantikan kehadiran nabi akhir zaman. Bahkan mereka itu saat kelahiran nabi itu, jadi orang Yahudi itu sudah, mereka tuh tahu sih ya. Jadi orang Yahudi itu mereka tuh paham Alkitab, kitab mereka Taurat. Dalam Taurat itu sudah disebutkan tentang ciri-ciri kenabian akhir zaman. Hingga lahirnya nabi saja mereka itu merasakan ya, mungkin getaran bahwa ini lahir seorang calon nabi nih. Siapa? Nah, gitu ya, bertanya-tanya gitu ya. Dalam riwayat itu ketika nabi lahir itu kan balkon-balkon bangunan mereka itu pada runtuh ya. Teras-teras mereka ya, itu kan pada retak, runtuh ya, ambrol. Ini orang Yahudi, loh, ini kok ada tanda-tanda. Oh, ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang lahirnya calon nabi, sehingga mereka kan mengutus kemana-mana nyari bayi-bayi yang lahir ya, yang memiliki tanda-tanda yang disebutkan gitu. Bahkan sampai ke rumahnya Nabi Muhammad sebenarnya waktu itu ya. Kalau kita lihat ilustrasi ya dalam filmnya ya tentang kelahiran Nabi ya, tapi memang tidak ketemu ya. Nah, mereka itu bukan lupa, mereka orangnya cerdas ya. Jadi ketika mereka sudah tahu akan hadirnya seorang nabi, mereka itu sangat berharap kalau nabi yang lahir itu, yang akan diutus itu dari kalangan Yahudi ya. Nah, ini kenapa Nabi Muhammad ini sama pendeta suruh pulang. Kenapa?
Muhammad tuh bukan keturunan Yahudi. Ya, secara silsilah dulu Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim ya. Kalau orang Yahudi kan saudaranya lagi ya, keturunan Nabi Ishak ke bawah. Kalau ini kan Nabi Ismail ke bawah. Mereka itu punya kebencian dan iri dengki. Ya. Harapannya Nabi itu lahir dari kalangan Yahudi, tapi ternyata lahirnya Nabi itu dari kalangan Bani Hashim, keturunan Nabi Ismail. Mereka nggak terima, ya, sehingga kebencian mereka itu, ya, kalau dalam Al-Quran itu kalau kita membaca Al-Fatihah itu kan ada lafal terakhir itu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat ya. Al-maghdub dalam sebagian tafsir disebutkan al-yahud ya, orang yang dimurkai Allah itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tuh mengetahui kebenaran dari Alkitab tapi nggak mau mengikutinya, gitu ya. Kalau dolin itu Nasrani mengikutinya tapi nggak tahu ilmunya, gitu ya. Orang Yahudi ngerti ilmune tapi ditabraki kabeh, nggak mau ngikuti kebenaran. Sehingga mereka disebut al-maghdub, orang yang dimurkai Allah. Tapi memang orangnya pinter-pinter ya, kan sampai sekarang ya, orang Yahudi itu kebanyakan orangnya memang pinter-pinter ya. Konon menguasai parlemen Amerika itu yang mayoritas orang Yahudi ya, yang hari ini sedang melakukan kedengkian dan kebenciannya kepada saudara kita di Palestina ya. Meskipun Palestina di jalur Gaza itu ya bukan orang muslim tok ya, ada orang non muslim ada, tapi kan mayoritas muslim itu negerinya kaum muslimin Palestina sebenarnya. Tapi kebencian Yahudi terhadap Islam kepati-pati ya, kekejaman mereka wah luar biasa ya. Kalau mungkin pernah ada organisasi yang khusus bersimpati untuk membantu saudara Palestina, itu kan ada wartawannya ya, kadang-kadang syekh dari Palestina datang ke Indonesia mengabarkan berita tentang saudaranya di sana. Nah, dan Indonesia itu di sana di mata orang-orang Palestina Muslim ya khususnya, itu orang Indonesia itu orang yang sangat luar biasa perhatiannya kepada mereka ya. Dan kisah-kisah mereka itu sangat memilukan ya. Akhir-akhir ini kan orang-orang Yahudi ya itu kan membombardir kembali ya jalur Gaza. Jalur Gaza itu cuma sebagian kecil dari wilayah Palestina ya. Bahkan konon di peta dunia debusek isoran maning ya. Tidak ada lagi orang muslim ya atau wilayah muslim. Ya. Dan orang Amerika itu berpihak ke Yahudi. Ya, PBB yang mesti polisi dunia ya. Ini orang Yahudi ini membantai kaum muslimin yang nggak punya salah, bahkan mencaplok wilayah orang muslim ya, Palestina, orang Palestina. Tapi PBB tutup mata ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah orang-orang Yahudi kebanyakan ya. Orang Yahudi kasih senjata-senjata yang hebat ya, yang berat-berat otomatis ya. Kalau kemarin kita lihat di YouTube itu ya, perang bintangnya antara Palestina dengan Yahudi ya, itu kan luar biasa ya. Jadi dari Palestina nyerang pakai roket-roket itu ya, itu di sana itu sudah ada radarnya. Jadi kalau roketnya sudah mau jatuh itu ditabrak sama roketnya sana, ditangkal ya luar biasa ya. Jadi roketnya bisa ditangkal ya, punya perlengkapan yang luar biasa. Orang Palestina senjatanya batu, orang sana senjatanya otomatis ya. Secara logika harusnya memang sudah habis ya orang Palestina, tetapi
Allah tidak akan menghabiskan ya, sampai suatu saat nanti di akhir zaman konon maka di Palestina inilah bertahannya kebenaran Islam ya. Kalau kita dengar ceramah-ceramah Ustadz akhir zaman ini sudah sangat dekat ya, tanda-tanda kiamat yang akan terjadi semakin Palestina ditekan oleh Israel ya atau Yahudi ini, maka menunjukkan semakin dekatnya tanda-tanda itu ya, dan itu pasti akan terjadi karena bagian dari nubuwah. Nah, pendeta Behairo ini itu mengabarkan itu, ini anak jangan dibawa ke pasar, di sana itu sudah ditunggu oleh musuh-musuhnya. Siapa? Al-Yahud ya, orang-orang Yahudi. Mereka tuh tahu calon nabi itu baru calon umur 9 tahun udah diketahui kalau ini yang akan jadi nabi akhir zaman, kewenangan pasti akan dibunuh. Jadi dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka ingin nabi itu datang dari kalangan Yahudi. Nah, ini masalahnya kenapa pendeta ini kok tahu ini anak ya. Abu Thalib kan nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali ahli kitab ya. Kenapa dia bisa tahu dengan melihat anak ini calon nabi itu, padahal masih 9 tahun. Nabi itu kan akan diangkat nanti pada umur 40 tahun. Ini 9 tahun sudah diprediksi, tapi yang prediksi memang dia itu bukan dukun ya, yang memprediksi ini nabi itu ahli kitab ya. Orang sini bilang kalau wayang itu namanya ya porowinasis ya, orang yang memiliki spiritual sangat tinggi ya, sehingga prediksinya itu bukan abal-abal, bukan asumsi, tapi ada landasannya. Dari mana dia tahu? Pertama, konon ini pendeta Behairo itu nggak pernah keluar dari mihrabnya, dari musolanya. Kenapa hari itu dia keluar menemui Muhammad dan Abu Thalib? Ternyata ketika Nabi masuk ke wilayah itu pohon-pohon dan bebatuan itu pada bersujud. Nah, itu tanda pertama. Itu disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi mungkin pendeta ini karena mungkin pendeta aja yang tahu ya, orang lain mungkin nggak tahu ya. Mungkin cuman deneng waktu pada bergerak-gerak ini pohon pada nggak ada tahu, tapi pendeta ini sudah tahu karena di dalam Alkitab itu disebutkan begitu, menunjukkan akan datangnya atau lewatnya seorang calon nabi. Itu yang pertama. Jadi nggak ada orang yang tahu kecuali para ahli ya. Yang kedua, setelah dilihat di daerah ini bahu nabi itu ada namanya khotam. Khotam itu konon bentuknya seperti apel ya, apa itu yang kalau kita di sini mungkin toh mungkin ya, sebangsa itu. Itu merupakan khotamul anbiya, khotam nabi, khotam kenabian. Artinya tanda kenabian itu ada di punggung beliau. Dan Behairo karena maca kitab nabi yang akan diutus itu tandanya begini. Dia buka, oh ini. Jadi dari tanda itulah maka Behairo itu meyakini inilah calon nabi masa depan. Karena mengetahui itu dan mengetahui kebencian dan kejahatan orang-orang Yahudi, sehingga kata Behairo, bawa pulang. Ini anak nggak boleh masuk pasar. Orang Yahudi itu tiap hari itu mencari anak-anak asing, anak-anak kecil yang dimungkinkan akan jadi nabi. Nah, sehingga kekhawatiran pendeta ini nanti kalau kecekel ya kewenangan orang Yahudi ini pasti akan dibunuh ya. Sehingga kata Behairo ini sebaiknya anak ini dibawa pulang. Jangan sampai berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi. Jangan sampai bertemu nanti di pasar ketemu sama telik sandi Yahudi, ini anak bisa terancam keselamatannya ya. Begitulah kira-kira yang dipesankan oleh pendeta Behairo kepada Abu Thalib. Maka akhirnya Abu Thalib membawa Nabi pulang kampung, nggak jadi pergi ke pasar ya, nggak jadi jualan, karena ada satu hal akhirnya dibawa pulang. Dan Nabi tidak lagi pergi ke Syam kecuali nanti
pada saat beliau berumur 25 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini penggalan kisah di saat Nabi berumur 8-9 tahun, kejadian-kejadian yang dianggap penting ya, tercatat atau dicatat oleh para ahli sejarah ya, agar kita bisa mengetahui sebuah perjalanan beliau ya, sebelum jadi nabi itu ada kejadian apa yang akan menjadi pengantar besok nabi ya, Muhammad itu akan menjadi seorang nabi ya. Ternyata para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, mereka itu sudah mengetahui berdasarkan kitab-kitab mereka akan lahir seorang nabi. Hanya saja orang Yahudi sangat mengharapkan nabi yang lahir itu dari kalangan Yahudi, karena ternyata nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ismail dari Bani Quraisy ya, maka mereka ingin sekali membunuh nabi yang lahir bukan dari kalangan mereka karena faktor kedengkian dan kebencian ya. Jadi mereka sudah ngerti kebenaran nabi akhir zaman, bukannya melu mengikuti, tapi mereka justru memusuhi, bahkan mau membunuh. Nah, itu karakter orang Yahudi ya. Dalam Al-Qur'an itu kan sudah disebutkan ya, orang Yahudi itu membunuh nabi itu banyak. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang menyebutkan satu riwayat, dalam sehari itu pernah Bani Israil itu membunuh 300 nabi. Coba ya, 300 nabi dibunuh dalam sehari ya. Lu nabi kayak temen ya, jadiku selawet tok ya. Nah, itu selawet itu kan nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya, kita hafal ya. Kalau yang nabi tidak diketahui oleh umat ya secara pasti, nah itu jumlahnya kan banyak ya, ribuan. Karena nabi itu yang mengetahui Allah ya, Allah yang memberikan itu ya. Kita mengetahui kan dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan tentang Safratu Hustaniyah ila Syam ya, kepergian Nabi atau safarnya Nabi ke Syam sesi 2 ya. Jadi kedua kalinya pergi ke Syam untuk apa? Bisnis juga ya. Tapi bagaimana kisah dan kasusnya insya Allah nanti pada kesempatan lain. Demikian yang dapat kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.